Hampir 4 tahun berlangsung, perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara, pembicaraan yang turut melibatkan Amerika Serikat tak menunjukkan terobosan berarti untuk menghentikan konflik. Lantas, apa sebenarnya yang bisa memaksa Rusia untuk menghentikan perangnya di Ukraina? Para analis menyebut dua faktor yang dapat memaksa Rusia mengakhiri agresinya adalah tekanan ekonomi dan situasi di medan perang. Menurut para analis, dua faktor itu adalah senjata utama yang bisa membuat Rusia kalah dan memilih jalan damai. Dari sisi ekonomi, Rusia memang menghadapi tekanan serius. Diketahui, sejak perang dimulai, Rusia menghadapi sanksi Barat yang menargetkan sektor keuangan, industri, hingga energi. Pendapatan minyak dan gas yang menjadi tulang punggung pembiayaan perang terus menurun dan diperparah oleh sanksi Barat terhadap perusahaan energi besar Rusia. Inflasi yang sempat melonjak akibat belanja militer besar-besaran juga memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga tinggi yang kini mulai menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Sejumlah perusahaan besar kesulitan membayar utang, produksi industri otomotif turun drastis, dan konsumsi barang mahal juga melemah. Meski demikian, analisis risiko politik berbasis di New York, Clifford Kupchan, menilai kondisi ekonomi Rusia belum cukup untuk melumpuhkan negara. Rusia masih mendapatkan pemasukan besar dari energi, terutama lewat ekspor ke Asia. Cadangan devisa juga masih tersedia, dan kebijakan fiskal serta moneter yang agresif oleh pemerintah relatif berhasil mencegah krisis. Keluhan soal ekonomi memang mulai muncul di media pemerintah, tetapi belum merubah menjadi gejolak sosial besar. Dengan kata lain, ekonomi Rusia masih berjalan meski pincang. Di medan perang, Rusia masih terus bergerak maju secara perlahan di Ukraina Timur. Meski dengan biaya korban jiwa yang sangat besar. Strategi perang atrisi membuat Moskwa rela kehilangan puluhan ribu personel setiap bulan. Namun, bayaran yang tinggi membuat rekrutan baru terus mengalir, menggantikan sekitar 30.000 personel yang hilang setiap bulan. Unit-unit garis depan juga disebut telah mengurangi keunggulan Ukraina dalam penggunaan drone dengan menyusupkan tim-tim kecil untuk membunuh operator drone. Meski kekurangan konsentrasi pasukan dan tank untuk merebut wilayah signifikan, Rusia tampak nyaman dengan perang atrisi. Meski menghadapi berbagai tantangan, para analis menyebut tidak satupun dari dua faktor tersebut cukup penting untuk memberi Amerika Serikat pengaruh besar dalam perundingan. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tercatat telah 3 kali melakukan upaya untuk mewujudkan perdamaian. Negosiator Amerika Serikat dan Rusia sempat menggelar pembicaraan berjam-jam untuk mencari jalan keluar perang Ukraina. Namun hasilnya nihil, tidak ada terobosan. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan bersikap keras terhadap proposal yang diajukan. Putin juga secara terbuka menyebut Rusia siap menghadapi Eropa jika konflik meluas. Menurutnya, hal itu bukan berarti Rusia mencari konflik dengan Eropa, tetapi siap jika dipaksa untuk berperang. Pernyataan itu mencerminkan keyakinan Kremlin bahwa Rusia masih memiliki kekuatan ekonomi dan militer untuk melanjutkan perang dalam waktu lama. Seorang peneliti senior Brookings Institution yang pernah menangani urusan Rusia dan Eropa di Dewan Keamanan Nasional pada pemerintahan Trump pertama, Fiona Hill menyebut, Putin memang berada di bawah tekanan tetapi belum sampai pada titik kehabisan pilihan. Artinya, Kremlin masih merasa punya cukup ruang untuk terus melanjutkan perang tanpa harus berkompromi. Pandangan ini ditegaskan langsung oleh Putin sendiri.
Menjelang perundingan, ia menekankan bahwa Rusia masih memiliki ekonomi yang sanggup menopang perang, serta angkatan bersenjata yang mampu terus bertempur. Pesan yang sama disampaikan oleh ajudan kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, yang menyatakan keberhasilan militer Rusia di medan perang justru memperkuat posisi Moskwa dalam perundingan. Menurutnya, pencapaian para tentara justru menjadi alat untuk mendorong tercapainya perdamaian versi Rusia. Dengan kata lain, Kremlin tidak datang ke meja perundingan karena merasa terdesak, melainkan karena merasa unggul. Oleh sebab itu, meski dianggap sebagai senjata yang bisa memaksa Rusia memilih jalan damai, namun para analis masih ragu bahwa tekanan ekonomi dan situasi medan perang adalah dua faktor yang benar-benar dapat menundukkan Moskwa. Terlebih dalam berbagai kesempatan Putin kerap menyuarakan bahwa Rusia sedang memenangkan perang.